Karena DIY itu istimewa. Kita nggak akan melakukan mogok. Tapi kita mau bayar itu pakai apa? Oh iya sih. Gitu loh. Kalau bisa pakai batu ya kita pakai batu. Yang tadi saya sampaikan, hotel dan restoran silahkan buka, pemerintah nggak menutup. Tapi semua akses ditutup. Berarti dari awal pandemi. Dari awal pandemi sampai dengan sekarang, saat ini kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah belum pernah BRI diajak rembukan. Gitu loh. Ironis ya. Saya cinta pemerintah. Ya juga cinta pemerintah. Sama. Kayaknya narasumber kita kayaknya orang penting banget di daerah Istimewa Yogyakarta. Betul, ini narasumbernya orang penting sekali. Iya, jadi samping pentingnya ini kita jadwalnya itu padat banget. Padat banget kesini sampai swab antigen PCR semua. Iya, jadi harus bertemu tuh harus protokol kesehatan. Jadinya harus kita mematuhi, ya kan? Selamat pagi Om. Selamat pagi, juragan-juragan saya. Udah gak syuting di Trans 7 lagi. Acara apa? Sekarang syuting di sini. Oh, syuting sini. Acara Jasi Gundul. Nah, narasumber Karena terah Mataram. Mataram, iya, manis tanpa rambut ya. Oke, narasumber kali ini sangat istimewa karena Ya, betul. tamu-tamu debat terus itu pasti istimewa semua Mas. Betul sekali Mas Dan Yogi. orang-orang yang sangat luar biasa di Betul. debat terus. Dan Ya. sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe dan Share share. tentunya ya. Nah, Jadi kalau misalnya nanti komentar silakan di bawah ini yang positif kita ambil, yang negatif Ya, nanti betul. silakan nggak jadi. Nah, sekarang kita bersama Om Dedi Eryono. Om Dedi. Pranowo Eryono. Pranomo Eryono. Ya. Pranowo Eryono. Jadi beliau ini adalah ketua PHRI. Ya, PHRI itu apa sih Om? Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia. Yang Oke. kalau Om Dedi ini ketua yang Yogyakarta. BPD itu Badan Perwakilan Daerah. Badan Perwakilan Daerah. Oh. Cerita sedikit saja sih Om tentang PHRI itu sebenarnya apa sih Om? Ya, PHRI adalah suatu asosiasi perhimpunan hotel dan restoran Indonesia yang anggotanya tentunya itu salah satunya adalah yang bidang industri pariwisata di bidang hotel dan restoran. Oke, jadi semua hotel berarti satu sama restoran istilahnya Perhimpunannya jadi satu di Betul, PHRI itu ya. Dan ya. itu seluruh DIY ya. Seluruh DIY ada 483 anggota kita yang tergabung di PHRI. Jadi tidak semua hotel dan restoran bergabung dengan kita karena kita mempunyai persyaratan dasar yaitu anggota kami harus mempunyai izin-izin yang lengkap. Ya, jadi ini menjadi dasar. Makanya masih banyak hotel dan restoran yang belum bergabung dengan kita, dan kita tidak hanya hotel yang berbintang tapi juga non bintang, lalu homestay itu juga dan bisa yang bergabung. kecil-kecil bisa bergabung karena sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Wakil Gubernur kita Sri Paduka Pakualam, bahwasanya kita harus merengkuh untuk anggota PHRI yang dari kecil sampai yang besar. Termasuk restoran juga sama. Betul, dari yang besar sampai yang warung makan yang kecil maupun restoran. Kalau ayam geprek gerobakan gitu nggak bisa ya? Ya boleh. Oh boleh. Boleh selama dia mempunyai izin-izin yang lengkap. Itu kayaknya nggak izin itu. izin. Nah, Oke, ini kita kan akan berarti kalau ngomongin hotel itu wes pokoknya mewah-mewah gitu, banget, ya. orang-orang tempat wisata. Nah, Ya, betul banget. bagaimana kondisi terkini teman-teman di Betul. sektor perhotelan dan pariwisata Jogja di tengah pandemi seperti ini, Om? Ya, di tengah pandemi ini kita sudah berlangsung hampir 1,5 tahun atau hampir 2 tahun Ya, ya, hampir hampir 2 2 tahun. ya. Jadi awal Maret itu 15 Maret tepatnya, alhamdulillah pandemi itu datang. Pandemi itu. Ya, itu musibah bagi kita. Mengapa?
Karena di bulan Maret ini sebetulnya okupansi hotel maupun restoran cukup bagus-bagusnya. Tapi pas tanggal 15 Maret waktu itu yang kasusnya belum ada di DIY tapi di Solo. Nah, kita kena imbasnya. Banyak cancel-cancelan yang melanda di hotel maupun restoran. Padahal itu di Jogja belum ada kasus. Belum ada kasus. Itu Maret 2019. 2020 ya. Sorry. Kemudian waktu itu ada beberapa hotel dan restoran sementara ditutup. Tutup. Hanya ada 20 hotel dan restoran yang buka. Namun demikian kami BPD PHRI Daerah Semoga Jakarta menghimbau mereka yang masih buka untuk bisa mentaati protokol kesehatan. Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan BPP PHRI Pusat. BPP itu Badan Perwakilan Pusat. Ya. Jadi kita berkoordinasi ke sana untuk apa? Untuk minta protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh BPP. Nah, BPP berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, dan instansi yang terkait. Kemudian keluarlah yang namanya SOP atau Juknis untuk protokol kesehatan hotel dan restoran itu. Nah, setelah keluar hotel dan restoran 20 itu kita berikan. Memang banyak konsekuensi yang ada, misalnya dengan adanya penambahan biaya. Ya, salah satu contoh adanya wastafel, termogan, APD, hand sanitizer, kemudian disinfektan, masker dan lain-lain. Kendala kita waktu itu banyak hotel yang pengen juga buka, tapi ada beberapa kendala karena cash flow. Waktu itu mereka sudah tidak punya cash flow untuk membeli itu, karena di pandemi ini. Waktu itu bukan Maret tapi sudah mulai bergerak itu April Mei itu ada beberapa hotel dan restoran yang kepingin buka juga pas waktu itu. Nah, singkat cerita dari 20 Maret itu ada 100 hotel dan restoran yang menyatakan tutup. Tutup sementara. Karena apa? Karena okupansi maupun kunjungan itu turun drastis di awal-awal pandemi. Ya. Jadi ini gambaran di waktu itu kita memang sangat berat. Tapi kita masih mempunyai semangat bahwasanya optimis bahwasanya pandemi ini akan bisa kita lalui. Oleh karena itu kita membentuk yang namanya Satuan Tugas COVID-19. Yang ini tugas dan fungsinya untuk mengawasi hotel dan restoran yang buka apakah sudah memenuhi protokol kesehatan. Karena kami sangat peduli dengan hal itu. Kami tidak mau ada klaster baru di hotel dan restoran. Ini yang paling penting. Saya kira itu. Nah, berarti itu awal-awal pandemi, tapi kan kayaknya akhir tahun itu udah mulai rame lagi ya pas waktu itu ya Om ya. Ya, jadi gini, itu saya cerita ya tadi Maret, April, Mei. Juni, Juli, Agustus itu peningkatan okupansi. Awal pandemi itu tingkat huniannya hanya maksimal 15%. Maksimal 15%. Kemudian naik 20, 25, bahkan di bulan September kalau nggak salah itu sampai dengan 40%. 40% rata-rata sedih. Makanya banyak orang, banyak hotel dan restoran pengen buka lagi, gitu loh ya. Kemudian di September, Oktober, November itu juga semakin naik. Enggak, stagnan, 45. Kemudian di November reservasi untuk Desember itu sudah mencapai 75%. Di akhir Desember, ya. Kita mempunyai harapan yang besar lah ya. Besar. Ini berarti pariwisata sudah bangkit lagi. Mau bangkit lagi. Namun demikian, ya. Ujuk-ujuk sekonyong-konyong koder. Ya. Ada peraturan baru, kebijakan baru yang memporak-porandakan
apa yang kita bayangkan. Apa itu? Di awal akhir Desember atau awal tahun baru, Ya. wisatawan yang datang atau berkunjung ya di DIY maupun di seluruh Indonesia yang tadinya antibody, ya swab antibody Itu harus antigen. antigen. Oke. Waktu itu antigen mahal sekali. Masih ya. mahal ya Nah. harganya benar-benar. Otomatis hal ini ya wisatawan itu kan sudah merencanakan, membudget dan lain-lain. Betul. Ya. Menjadikan Mikir lagi dan membuat kita punahlah harapan kami dengan adanya kebijakan Iya. pemerintah yang selalu berubah-ubah dan mendadak. Ya. Dari tingkat hunian 75% Itu langsung turun drastis. Tinggal berapa? Waktu itu tinggal 20%. Wah. 20%. Wow. Hari hanya tanggal 31 turun lagi menjadi Banyak 10%. yang cancel juga. Wah. Kita yang tersisa ini hanya orang yang ada di DIY Ya, yang ingin ya. merayakan tahun baru di hotel. Ya. Padahal kami, ya anggota kami, baik hotel maupun restoran sudah menyiapkan hiasan, bahan baku Iya. untuk hal itu. Menyambut dia itu. Ya, ini menjadikan kita kerugiannya yang cukup besar waktu itu. Pada saat waktu peraturannya seperti itu, anggota PHRI itu ada diskusi nggak sih Pak sebenarnya, atau duduk manis untuk istilahnya tiba-tiba ada peraturan seperti itu Pak? Diskusi dengan sesama anggota kita, ya selalu. Tapi kalau dengan pemerintah, Nah, kebijakan apapun yang dikeluarkan sampai detik ini tidak ada pernah kita diajak untuk berdiskusi. Inilah yang menjadikan sangat ironi bagi PHRI yang dulu menjadi kita penyumbang PAD pendapatan asli daerah dan juga menjadi devisa negara, penyumbang devisa negara, seolah-olah kita tidak dianggap. ya. Ini yang bicara panjenengan. Tapi kan dari obrolan Om Deddy tadi kan loh harusnya kan diajak ngobrol iki duduk manis sih. Ya. Caranya gitu loh. Iya. Kita- Solusinya seperti apa Betul. gitu. Nah. Inilah yang menjadikan kita seperti itu. Nah, oke, kita masih banyak pertanyaan Om, tapi nanti kita akan break dulu Ya, sejenak ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di debat terus. Ya, kembali lagi di debat terus, masih bareng saya Danu Kasero. Saya Ogi S. Sarjana Dan masih bareng Om Deddy. Om Deddy. Nah, itu kan tadi kita udah Ya. cerita-cerita di awal-awal pandemi nih Om. Nah, kalau menurut saya yang sekarang ini peraturan PPKM apalagi yang sekarang level berapa sih? Level 4 kalau. Oh, level 4 ini Ya. apakah lebih memberatkan teman-teman hotel dan pariwisata di Jogja ini Om? Ya, jadi gini, PPKM darurat dulu ya, sebelum ya, level sebelum 4 kan level 4, ya. darurat. Ya. PPKM darurat aja sudah membuat kita Ketar-ketir. bukan lagi ketar-ketir, ini sudah semaput, pingsan, gitu loh. Mengapa saya bicara seperti itu? Karena semua akses itu tertutup. Betul. Iya, benar. Jalan. Coba Anda jalan-jalan itu. Iya. Apa hubungannya PPKM itu kan sebetulnya pembatasan Ya. kegiatan masyarakat. Jalan-jalan ditutup, apa hubungannya dengan kegiatan masyarakat? Kan gitu. Satu hal yang paling harus dimengerti bahwasanya kami PHRI itu sudah mengeterapkan 3 hal. Satu, ya verifikasi protokol kesehatan ya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian sertifikasi CHSE yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata. Yang ketiga, kami semua sudah divaksinasi 2 kali. Gitu. Iya, semua Lalu kurang karyawan apa ini ya. lagi kita bisa menerima tamu? Tinggal syarat yang harus kita lakukan adalah tamu harus check-in harus membawa surat antigen. Ya. Ini juga sudah kami lakukan, tapi dengan pembatasan penyegatan ditutup jalannya ini ada hubungannya dengan apa dengan PPKM? Bagi kita PPKM itu adalah pembatasan ya kita mobilitas, Betul. bukan menutupan jalan. Iya, benar. Gitu loh. Karena banyak anggota kami yang ada di DIY ini
Misalnya yang di kota ya, yang di Tugu ada beberapa hotel di yang situ. Di ring 1 sama ya. Ini jalannya ditutup, tamu akan kesulitan akses, gitu loh. Kemudian di daerah lain di Jalan Solo, di Ring Road, di Malioboro. Nah, ini kan menjadi pertanyaan kita bersama. Apakah itu efektif penutupan jalan? Karena kita bicara PPKM adalah menurunkan kasus COVID-19. Saya pertanyaannya sederhana. Apakah dari klaster peningkatan itu dari klaster kami? Belum ada bukti yang mengatakan seperti itu. Itu dari hajatan kampung-kampung, desa-desa dan lain-lain. Dari kan gitu. Benar-benar. Ya. Nah, inilah yang menjadi suatu pertanyaan dari kita. Kita selalu di kambing hitamkan bahwasanya ini adalah karena pariwisata. Pariwisata. Belum tentu, gitu loh. Mari kita korek bersama-sama. Di era Jogja Wajar Anyar ini kami sudah membuat yang namanya pelesiran Jogja, pelesiran Jogja, protokol kesehatan lah, protokol kesehatan bagi wisatawan yang akan datang ke Jogja, gitu loh. Di era Jogja Wajar ini saya kira kalau kita bicara pandemi, kapan akan berakhir? Kita tidak akan bisa menjawab. Tapi semoga pandemi ini akan berakhir lebih dahulu daripada kita. Kan gitu. Benar. Iya kan? Betul. Jadi betul. Kalau bicara seperti itu, ekonomi dan kesehatan itu harus bisa berjalan seiring dan sejalan. Kita tidak bisa memaksakan mendominasi kesehatan. Oke lah, kesehatan kami dukung. Kita sudah melakukan 3 hal yang kami sebut tadi. Sekarang ekonomi juga harus berjalan. Ingat, perlu diingat, kalau ekonomi itu ambruk, orang akan semakin stres. Benar. Imunnya turun, menambah tambah kasus lagi. Betul. Yes. Nah, terus juga apa di era apa ini namanya PPKM ini? Level 4 ini. Level 4. Level 4. Saya belum menjawab itu ya. Jadi PPKM level 4 ini semakin menambah pedas. Kan gitu. Ya. Tapi apakah dilibatkan sama pemerintah tetap enggak juga dilibatkan atau gimana? Kalau kita dilibatkan dalam diskusi dan peraturan itu ya tadi saya sampaikan sampai saat ini enggak. Berarti dari awal pandemi sampai dengan sekarang, saat ini kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah belum pernah BRI diajak rembukan. Gitu loh. Ironis ya. Saya gatel pengen ngomong. Jangan gatel. Tapi memang itu kenyataannya, gitu loh ya. Ada gatel Mas Adi? Iya. Gatel. Iya, saya itu sebenarnya pengen ngerasani tapi off cam. Ya, takut saya. Oke, ini ada pertanyaan nih Om Deddy. Apakah ada data yang bisa diungkap ke publik teman-teman yang tutup sementara atau tutup permanen? Ya. Ada nggak Om kira-kira? Ada ya. Jadi gini, tadi saya sampaikan dari awal, ada 100 hotel yang menyatakan tutup sementara. 100 hotel. Ya. PPKM darurat. Ya. Ada tambahan sebelum PPKM darurat tadi setelah Desember Desember yang tadi menurun drastis itu ada 52 hotel dan restoran tutup permanen. Itu yang non berbintang atau yang kebanyakan non bintang, tapi juga ada yang bintang. Wah, ya. Restoran pun juga restoran kecil, ada juga yang restoran besar. Karena apa? Alasan mereka di dalam kondisi yang seperti ini mereka tidak bisa menutup biaya operasional yang ada. Untuk sehari-hari listrik, PLN tetap harus dibayar. BPJS tetap juga harus dibayar. Komponen pajak-pajak yang lain, pajak lampu, PBB, semuanya harus terbayar di September besok. Semuanya sudah sementara ya pemasukan nggak ada. Ataupun ada itu sedikit tidak bisa menutup itu semua. Emang tidak ada keringanan itu Pak? Nah ini sebelum saya menjawab ke itu ada penambahan lagi di PPKM level 4. Ada sekitar 25
hotel dan restoran yang menyatakan tutup permanen. Berarti sekitar 72. Dari 482 anggota kami yang 100 tutup sementara, 72 sudah menyatakan tutup permanen. Kita ya sekali lagi sudah mengadakan dialog PPKM level 4 ini dengan Pemda DIY, wali kota dan bupati. Ya, kita tadi pertanyaannya Mas Ogi bahwasanya kita sudah mengajukan keringanan untuk pembayaran PBB, listrik, BPJS, kemudian pajak lampu, reklame dan lain-lain. Kita sudah mengajukan ke wali kota maupun bupati, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Ya semoga saja belum sempat menanggapi, nantinya juga akan ditanggapi. Ini kan harapan kami, terah Mataram manis tanpa rambut. Garis di bawahnya tadi ya, belum buka-buka belum ditanggapi. Kalau semisal nih Om, sampai September nggak ditanggapi, apakah bakalan mogok nggak bayar semua atau gimana? Kita nggak mau mogok, karena DIY itu istimewa. Kita nggak akan melakukan mogok, tapi kita mau bayar itu pakai apa? Oh iya sih, gitu loh. Kalau bisa pakai batu ya kita pakai batu, tapi kan nggak bisa, harus pakai uang. Tapi uang itu nggak masuk di tempat kita. Iya, karena nggak ada itu tadi. Tidak ada income bagi kami karena akses semuanya tertutup, gitu loh. Dan kami juga meminta kelonggaran pemerintah, kebijakan agar wisatawan itu tetap datang ke Jogja, ke DIY dengan protokol kesehatan, monggo, gitu loh. Dan protokol kesehatannya harus dipermudah ya Om ya. Kalau betul. Kayaknya kalau sekarang itu tetap saya mikir kalau mau pergi-pergi kalau dengan peraturan yang sekarang. Ya karena daya beli masyarakat itu kan sekarang semakin rendah. Kalau ditambah kos ya juga semakin mereka terbebani. Saya kira itu. Ini ada pertanyaan sekali lagi Om. Efek dari tutup sementara atau tutup permanen itu tadi, banyak karyawan yang di PHK. Apakah jika kondisi normal karyawan yang di PHK ini akan dipertimbangkan? Ya, jadi dampak jangan dijawab dulu. Oke. Kita mau iklannya banyak ini. Ya, oke, jangan kemana-mana, tetap di debat terus. Oke, kembali lagi di debat terus. Tadi Om, apakah kalau semisal karyawan yang kemarin itu terimbas sama corona ini, apakah besok kalau udah normal akan diterima kembali? Ya, jadi ini pertanyaan yang menarik. Kami BPD PRI DIY mempunyai anggota 480 sekian ya. Jadi mempunyai tenaga kerja sekitar 32.000. 32.000. Itu baru tenaga kerjanya, belum keluarganya. Ya. Ini multiplier efeknya cukup tinggi, cukup luas ya. Jadi dari 32.000 itu ada yang dirumahkan dan juga ada yang di PHK. Berapa persen? Sekitar 70%. Nah, kita sebetulnya nggak tega merumahkan, mem-PHK karyawan, gitu loh. Tapi keadaan ini yang membuat kita seperti ini, gitu loh. Karena nggak ada bantuan stimulus, hibah maupun yang lainnya kepada kami dari pemerintah. Dulu pernah, saya nggak mau melupakan. Dulu 2020 pernah memberikan dana hibah dan juga stimulus. Tapi di 2021 ini belum ada. Padahal ya tabungan kita semakin terkuras. Sudah 1,5 tahun itu otomatis kan terkuras terus, gitu loh. Menutupi operasional. Nah, kami kalau pertanyaan yang tadi, apakah mereka nantinya akan juga direkrut lagi setelah pandemi ini bisa kita atasi bersama? Otomatis, karena kami ya tidak akan menutup itu kalau usaha kami masih ada, gitu loh. Itu yang menjadi kunci. Kami akan merekrut lagi kalau usaha kami masih hidup, gitu loh. Makanya kalau hidup itu butuh oksigen. Nah, oksigennya itu sekarang dicari kemana-mana sulit. Ya semoga aja ini didengar lalu kemudian dikasih oksigen. Kemarin kan
kemarin itu kan ada video yang viral itu di Malioboro itu mengibarkan bendera putih, ya. di sana. Itu apakah PHRI itu juga ikut andil dalam itu atau punya simbol tersendiri Ya. dalam menyinggung pemerintah? Jadi saya nggak menyinggung pemerintah. Oh, lah kenapa? Lah gini loh, ya. Saya sekali lagi kita harus guyup sesarengan dengan semua saja, dari asosiasi yang lain, ya, kemudian dengan pemerintah, dengan masyarakat. Kita harus guyup sesarengan untuk mengatasi pandemi ini. Kalau kami ya mengkritisi atau memberikan aspirasi kepada pemerintah, ya, gitu lah. Ya, tadi kembali ke pertanyaan, di Malioboro banyak Yang bendera putih. ya. Bendera putih adalah melambangkan kita menyerah. Menyerah, Ya. betul. PHRI masih mempunyai semangat juang. Ya, kita mempunyai simbol From Jogja with Love. From Jogja with Love. Ya, apa itu? Kami beberapa hotel dan restoran membuat lampu berbentuk hati. Ya. Di Ya, jendela-jendelanya. kalau itu yang di hotel yang Tingkat. berlantai sampai dengan 7 Ya. atau 6. Kalau Gitu. nggak tingkat, Ya, cukup pakai lambang hati. Oh. Apa itu hati? Hati itu menandakan bahwasanya kami masih hidup. Kami masih mempunyai hati. Kami mempunyai semangat dalam hati kami untuk bisa melawan pandemi. Tolong mari kita guyup sesarengan untuk mengatasi ini kami semua. Kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh uluran tangan kepada pemerintah terutama. Kami mempunyai hati, masih mempunyai harapan pemerintah akan mendengar keluh kesah kami. Kami mempunyai aspirasi, kami butuh bantuan. Kami ingin teriak, tapi tenaga kami sudah tidak ada. Hei pemerintah, dengarkanlah kami. Luar biasa. Terus itu kalau menurut Om Deddy pribadi nih, biar enak sama enak, ini teman-teman hotel dan pemerintah ini enaknya gimana? Saya kira bukan enak dan tidak enak. Ini suasana pandemi ini Sensitif, tidak enak. Iya, jelas. Baik itu. bagi pemerintah, baik bagi PHRI. Tapi saya menginginkan kita, ayo, apa sih yang dibutuhkan PHRI? Oke, yuk pemerintah, apa yang dibutuhkan dari PHRI? Ayo, itu adalah solusi. Berarti intinya solusinya duduk bareng ngobrol. Iya. Apa tuh sing dipengenke gimana tuh caranya biar kalian bisa hidup lagi dan kita juga dapat Betul. apa tadi pendapatan tadi itu Iya, ya. seperti itu. Kami sudah mengusulkan, sudah memberikan surat kepada pemerintah daerah, provinsi, kota maupun kabupaten, bahkan pusat, itu domainnya BPP yang saya sampaikan. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Karena mungkin belum sampai di YouTube apa sih ini? Debat terus. Debat Debat terus. terus. Mungkin belum sampai ya. Ya, belum. Nah, ini semoga sehabis ini bisa didengar. Amin. Nah, kalau menurut Om Deddy nih, apakah pemerintah DIY ini terkesan tutup kuping? Ya. Kalau tutup kuping ya enggak, iya, terhadap tapi aspirasinya. gini loh, belum mempunyai jawaban bagaimana keluh kisah ini, karena ini juga ada hubungannya dengan keuangan daerah. Kemungkinan, ini memang kemungkinan, tapi butuh juga koordinasi konsolidasi dengan pemerintah pusat. Bagaimana mengatasi ini? Wong BPD PHRI DIY itu orang sabar. Kalau tidak sabar tumbuh rambutnya. Gitu loh. Ya kan? Kan gitu. Jangan memandang ini, tapi dalamnya ini sudah kemutruk. Ya. Jadi saya kira itu. Oke, Om, aku ada pengen nih. Masukin juga ada pertanyaan. Ini kita kembali ke peraturan level 4, Om. Kalau seandainya ini boleh buka tetapi aksesnya dipersulit, Om. Ya itu yang saya sampaikan. Yang tadi saya sampaikan, hotel dan restoran silahkan buka, pemerintah enggak menutup. Tapi semua akses ditutup. Masuk DIY harus pakai ini apa segala macam ya. Tidak usah itu, jalan-jalan sekarang coba. Iya. Nah, otomatis, kamu tapi jalannya tak tutup. Podo wae. Podo wae intine, kowe tutup foto ning secara halus ngono lho. bener-bener. Ya. Lalu karyawan kita itu yang kita pikirkan itu bukan diri kita sendiri sebagai pengusaha, tapi karyawan kita mempunyai anak
istri berapa, kalikan berapa, dia butuh makan, gitu loh. Ini yang kita butuhkan adalah solusi. Oke. Tapi apakah ada, menurut Om Deddy, apakah ada tembok besar yang menghalangi aspirasi PHRI ke pemerintah tuh, ada nggak sih Om, menurut jenengan? Kalau saya menilai tembok itu semuanya pasti mempunyai tembok. Kalau tidak mempunyai tembok, kedinginan, kan gitu. Ya, kasarannya gitu. Kan gitu toh. Tapi kalau tembok diartikan itu pembatas hubungan antara PHRI dengan pemerintah, tidak. Oke. Ya. Kami sudah menyampaikan aspirasi yang tadi saya sampaikan kepada pemerintah daerah, provinsi, kota, kabupaten. Hanya mereka belum bisa sempat menjawab. Atau mungkin kebingungan juga ya Om ya? Itu yang menjawab panjenengan. Iya, kalau menurut saya kan saking ukei toh, wah saking iki banyaknya ya kemungkinan ya sama, tapi belum sampai dengan terah kita Mataram, belum sampai Gundul. Saya cinta pemerintah. Ya juga cinta pemerintah. Sama. Ya oke, kita akan kembali lagi Om setelah ini. Nah, ini habis ini kita segmen terakhir ya. Ya, segmen terakhir ini jawab pertanyaan dari netizen. Kemarin kan kita sudah lempar pertanyaan dan kita ambil 3 pertanyaan teratas dan akan kita bacakan. Oke, jangan kemana, tetap di debat terus. Oke, ketemu lagi dengan saya. Oke. Kayaknya seru omongan off cam ya. Iya loh, off cam loh. Ya, Om ya. Ya. Nah, oke, kita balik lagi nih ke pertanyaan netizen. Ya, ini ada beberapa kemarin kita melemparkan pertanyaan ke netizen. Di Instagramnya Debat Terus, silakan Anda bisa langsung follow Instagramnya Debat Terus. Ya. Dan ini ada pertanyaan dari Mas Leo dari Sleman, apakah hotel tidak berniat untuk dijadikan tempat isolasi atau shelter? Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi banyak hotel yang sebetulnya berminat, tapi kan kita juga PHRI menganjurkan harus ada izin dari pemerintah daerah setempat dengan satgas setempat. Perlu diketahui ada plus minusnya menjadi hotel isoman, gitu loh. Saat ini ada 3 hotel yang sudah menjadi hotel isoman, gitu loh ya. Ada di The Ritz Hotel, kemudian Ibis Jalan Adu Sucipto, dan itu untuk publish, untuk umum. Kemudian yang untuk corporate itu ada salah satu hotel yang juga di Sleman, tapi tidak mau dipublish. Berapa kamar yang tersedia? Sekitar 230 kamar, ya. Kemudian kalau itu nanti animonya masyarakat tinggi, beberapa dari hotel itu akan menambah kamarnya. Tapi sampai saat ini jumlah tamu okupansi yang diharapkan itu belum signifikan. Mengapa itu? Karena pemerintah daerah itu sudah membuat shelter-shelter. Sementara hotel-hotel harus berbayar. Untuk shelter pemerintah gratis, gitu loh. Ini yang menjadi kendala. Kita sangat peduli dengan kesehatan. Makanya anggota kami minta siapa yang mau dan yang sudah memenuhi syarat menjadi hotel isoman, gitu. Berarti kalau semisal dijawil pemerintah suruh jadian, ya sebenarnya gelem ya Om ya? Ya mau saja, gitu loh. Kenyataannya sudah ada 3 hotel yang kita berkenan. Bahkan ya sekarang kita baru mendata hotel untuk nakes. Gitu lah, teman-teman tenaga kesehatan. Ini kalau ini dibayar oleh Kementerian Pariwisata, gitu loh. Kita itu pun ada syarat-syaratnya yang cukup jelimet kalau bahasa Jawanya, gitu loh. Ya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu yang paling penting adalah hotel bintang 2 sampai bintang 5 yang sudah mempunyai sertifikasi CHSE dan sertifikasi prokes dari pemerintah daerah. Ini syaratnya. Kemudian semua atau ada yang belum. Ada yang belum. Ya. Jadi syaratnya lagi pintu akses masuk antara nakes ya dengan pintu masuk untuk tamu biasa harus berlain. Kemudian ada bangunan lain yang
bisa tidak menjadi satu dengan tamu, karena bagaimana juga nakes itu kita lindungi ya, karena mereka bersimpung dengan pasien-pasien dan mereka harus juga menjaga kesehatan mereka. Ya. Pihak hotel harus siap untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan ketat dan benar. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Firman. Firman ini di Kinarjo ini, daerah Sleman ini. Oke, kok Sleman banyak yang Sleman? Iya. Tempatnya Mbah Marijan ini, Kinarjo. Apakah dana istimewa Jogja bisa dialokasikan untuk bantu para warga Jogja yang terkena dampak PPKM? Ya, sebetulnya ranah itu adalah bukan ranah kami sebagai PHRI untuk menjawab. Ya. Tapi sepengetahuan kami, ya, untuk dana itu disampaikan di kalurahan-kalurahan yang ada di daerah Semarang Yogyakarta sebesar 50 juta kalau tidak salah. Ya. Tapi tidak menyentuh ke asosiasi pariwisata maupun pelaku pariwisata. Ya, semoga saja dana itu bisa menyentuh kami dan kami bisa hidup lagi gitu loh. Paling tidak itu menjadi salah satu oksigen. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Riza ke Kulon Progo. Pemerintah harusnya mendukung hotel jadi shelter. Pembayarannya dibuat menjadi mandiri. Apakah bisa seperti itu? Ya, itu sudah saya jawab tadi. Ada 3 hotel yang tadi saya sampaikan tadi itu mandiri, bukan dibayar pemerintah. Ya. Karena yang dibayar pemerintah kasusnya itu tidak dibayarkan oleh pemerintah. Kasus itu terjadi di daerah DKI. Gitu. Di Jakarta gitu ya? Iya, ada 198 miliar yang belum terbayarkan dari yang dulu BNPB yang minta. Nah, ini menjadi kewaspadaan kami BPD PHRI se-Indonesia. Makanya kami hanya bisa nakes itu yang bisa kami terima karena dari Pak Menteri Sandiaga Uno menyatakan bahwasanya sudah ada dana itu di mereka. Iya, gitu yang loh. Dana pen, gitu loh. Kalau yang dana berapa triliun yang hotel dan restoran itu kami dana hibah itu belum itu hanya cuitan. Kan nggak apa-apa, saya juga mencuit, saya sudah menerima itu kan hanya cuitan, tapi realisasinya hanya cuit. Tak kirain udah direalisasikan. Saya hanya bisa bilang amin ya robbal alamin, tapi sampai saat ini belum. Karena banyak anggota kami yang menanyakan itu, Pak, apa betul itu cuitan itu sudah diterima oleh PHRI daerah Semarang Yogyakarta? Kita sudah menerima cuitan, tapi belum terima realisasinya. Oke, Pak, perbincangan ini sangat menarik. Ya. Kesimpulan apa, Pak Dedi, monggo? Ya, ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman debat terus? Iya. Ini kan karena debat terus ini yang nonton bukan cuma pemerintah aja, tapi masyarakat umum yang nonton. Mungkin ada yang mau disampaikan apa gitu, Om? Ya, saya kira dengan guyup sesarengan kita, pandemi ini harus kita lalui dengan kebersamaan kita bersama, kekompakan kita bersama. Kita perlu menjaga protokol kesehatan dengan baik dan benar, dan juga segeralah bervaksinasi ya, karena ini kunci dari itu semua. Dan kami semua dari BPD PHRI DIY sekali lagi membutuhkan oksigen yang tidak perlu lama-lama dari pemerintah. Oksigen juga kami perlukan untuk pengusaha hotel dan restoran, bukan hanya yang sudah kena COVID-19. Itu dia oksigen. Oke, itu dia. Itu nanti dideskripsikan sendiri ya, oksigen seperti apa. Oke, jadi mungkin gitu aja, Om. Ini terima kasih Victor. Ya, kita selalu diberi tempat di sini. Ini usahanya Om Dedi atau siapa? Ya, ini adalah usaha keluarga. Ya, yang dikelola oleh Muhammad Dera Ramadana Yogatama. Siapa itu, Pak? Dia adalah manajer sini, manajer Ono Kopi yang mungkin insya Allah akan semakin maju dengan pandemi ini. Saya terima kasih kepada
debat terus ya. yang selalu memakai Onokopi. Ya. Ini adalah salah satu oksigen bagi kami. Iya, betul. Ya, luar biasa. Terima kasih Om Ded ya yang sudah menemani ini. Luar biasa. Nah, itu tadi kita berbincang, wah seru banget ya Mas Ogi betul ya. banget. Jadi, ya semoga ambil banyak positifnya disensor Mas Ogi sing awak dhewe kan. Ambil positifnya saja. Jadi buat teman-teman silakan Anda bisa berkomentar di bawah ini. Iya, dan juga monggo yang mau nongkrong di Onokopi juga bisa, silakan nanti kita sertakan linknya di bawah sini. Dan gitu saja. Terima kasih sekali lagi Om Deddy dan akhir kata saya Danu Kasiru. Saya Ogi S. Sarjana MC Dan Deddy Prano Eryono, Ketua PPD PHRI DIY, cinta debitur dan pemerintah. luar biasa. Tetap di debat terus.